Selamat datang teman-teman di Motovun Indonesia. Kali ini kami akan membahas plus minus tentang motor Honda CB 150X. Poin yang pertama, tentu aja kita bahas dulu tentang kelebihannya. Kelebihannya tentu aja dari desain ya teman-teman. Karena desain CB 150X ini emang gagah banget ya. Dari tengah ke depannya ini mengingatkan kita banget sama CB500X. CB500X ya teman-teman, bukan Honda CS1. Karena emang di sini DNA CB500X-nya kerasa banget seperti headlampnya, bentuknya juga mirip. Kemudian di sini ada windscreen yang emang berfungsi buat melindungi badan pengendara agar nggak langsung kena terpaan angin gitu. Tapi emang sih dari desainnya masih ada yang kurang, yaitu desain di bodi belakang. Karena bodi belakangnya sendiri nggak beda jauh kalau kita ngeliat Honda CB 150R ya. Jadi desainnya masih melancip, sporty. Jadi dari tengah ke belakang ini masih ini banget lah, masih CB banget lah. Makanya kayak agak kurang greget meskipun namanya all new, cuma masih ada desain yang masih kita lihat nggak terlalu aneh lah. Kita masih sering lihat desain ini di jalan, jadi nggak baru-baru banget. Cuma dari tengah ke depannya oke sih, cukup gagah. Poin yang kedua adalah suspensinya. Jadi nggak hanya tampilan yang gagah, tapi suspensinya dibekali juga dengan suspensi upside down dari Showa. Tipenya SFFBP, Separate Function Fork Big Piston. Jadi ini emang upside down-nya kualitasnya udah oke banget sih teman-teman. Redamannya juga bagus. Dan cara bentuk secara desain sebenarnya mirip seperti yang udah dipakai di CBR 150R atau CBR 250RR. Cuman untuk varian CB ini, dia travelnya 30 mm lebih panjang atau lebih tinggi. Emang mendukung banget untuk konsepnya adventure. Makanya saat kami gunakan untuk jalan-jalan rusak tuh redamannya bagus dan jarang banget bottoming ketika kita lewat di jalan rusak begitu. Sedangkan yang belakangnya monoshocknya juga berbeda dibanding punyanya CBR atau CB 150R karena dia springnya modelnya progresif, jadi yang sisi atasnya rapet, yang sisi bawahnya renggang. Makanya redaman awalnya lebih lembut, tapi makin ambles akan semakin keras. Cuman redaman monoshocknya ini untuk karakter adventure sebenarnya kurang begitu kerasa ya teman-teman, karena kompresinya masih terlalu padat. Jadinya kalau kita lihat obstacle atau jalan rusak, gentakannya tuh masih kerasa banget di badan pengendaranya, nggak terlalu lembut atau kurang bisa meredam getaran secara keras seperti itu. Kelebihan selanjutnya di CB 150X adalah riding positionnya. Tentu aja kita langsung naiki. Honda CB 150X dia punya tinggi jok 817 mm teman-teman. Dan bisa kita lihat riding positionnya nyaman banget seperti footstepnya yang ada di depan dari pengendara duduk. Jadi kaki pengendaranya ini nggak terlalu menekuk ya, bisa dilihat. Jadi santai banget. Ditambah juga setang fat barnya atau tapernya ini lebar juga tinggi. Bahkan bisa dilihat di sini riser stangnya lumayan tinggi karena dia segitiganya ada di bawah banget. Habis itu ada riser panjang sampai akhirnya ke setangnya. Jadi kalau dilihat-lihat tadi posisinya emang nyaman banget. Pundak pun gak merunduk. Jadi bebannya nggak sepenuhnya diterima oleh lengan dan pundak. Dengan posisi seperti ini tentu aja akan membuat badan pengendaranya terasa lebih rileks. Dan jika dipakai pengendara jauh tentunya nggak akan terasa pegal-pegal banget gitu kan. Kelebihan yang keempat adalah motornya yang ringan juga lincah. Karena menurut data spesifikasinya, Honda CB 150X punya berat kosong 139 kg, bikin Honda CB 150X ini fun to ride banget. Karena apa? Motornya ringan. Jadi walaupun dia bodinya kelihatan besar, tapi motornya tuh enteng teman-teman. Jadi cuma kalau untuk dipakai perkotaan, nggak capek-capek banget sih. Apalagi kalau ketemu macet gitu ya. Motornya masih oke lah.
Poin kelebihan selanjutnya adalah di sisi mesin ya teman-teman. Dia mesinnya 150 cc, DOHC 4 katup, dan pendinginnya radiator. Meskipun kode mesinnya sama kali 6 seperti CB series dan CBR 150 series, cuman di CB 150X ini mendapatkan beberapa perubahan nih teman-teman. Salah satunya adalah kayak engine mappingnya. Jadi motor ini atau mesin ini difokuskan untuk kuat di putaran bawah dan tengah. Karena memang genrenya adventure, jadi memang gak dibutuhkan putaran-putaran atas lah, top speed gitu, nggak penting banget lah untuk genre ini. Makanya di putaran bawah dan tengahnya motor ini emang enak banget, cuman emang pengendaranya harus pinter-pinter jaga RPM nih, karena kalau terlalu rendah juga RPM akan drop atau motornya kerasa lemot lah ya. Sedangkan kalau di putaran tengah, wah motor ini enak banget teman-teman. Kemudian masih di area mesin, perpindahan giginya juga halus dan presisi banget. Jadi tiap perpindahan giginya, tiap dicongkil atau tiap turun gigi itu presisi banget. Ditambah dengan sensasi kopling yang jadinya untuk berkendara lama tangan pun nggak pegel. Kelebihan lainnya tentu aja yang jadi ciri dari Honda adalah efisiensi bahan bakar. Seperti di CB150X ini yang sedang kami coba, sudah melewati berbagai kontur jalanan, juga beragam kondisi jalan mulai dari macet, lancar, gaspol, terus juga bervariasi banget ya. Jadi udah ngelewatin banyak jalan lah. Sampai saat ini kita sudah menempuh hampir 300 km dan didapat konsumsi rata-rata bahan bakar adalah 42,8 km per liter. Ini menurut MID-nya ya. Kami juga menggunakan bahan bakar RON 92. Untuk menambah kesan modern, motor ini juga sudah dilengkapi dengan speedometer fully digital. Ayo kita lihat. Informasinya paling atas ada tachometer atau RPM, kemudian ada grip position di sini, ini untuk netral, ini untuk gigi 1. Ada speed meter, ada bensin, ada total odometer, ada jam digital. Ini totalnya bisa diganti-ganti ya teman-teman. Jadi ada trip A, trip B, kemudian fuel consumption real time, ada fret full consumption A, ada fret full consumption B. Lumayan lah. Sedangkan di bawahnya ada indikator overheat, netral, check engine, ada sein kanan, ada lampu jauh, dan ini sein kiri. Keren ya. Dan ketika dimatikan, kita akan diberi sapaan oleh speedometernya. See you. Sekarang kita masuk kekurangan dari Honda CB150X. Yang pertama, lihat di saklar kanannya polos banget teman-teman. Padahal di sini kayak udah ada kayak coakan atau legokan, kayak udah harusnya tuh bisa dimasukin saklar apa gitu ya. Ini bisa jadi hazard, yang ini juga bisa jadi engine cut off. Sayangnya di Honda CB150X ini masih absen nih teman-teman. Jadi di sebelah kanan cuma ada starter, dengan sebelah kiri ada sein, klakson, lampu dekat, lampu jauh, dan ada pass beam. Honda CB150X dilengkapi pakai anak kunci dan ada penutup magnet di rumah kunci kontaknya. Cuma sayangnya ini rumah kunci kontaknya kalau menurut saya susah banget diraihnya atau dirogohnya gitu ya. Karena posisinya dalam banget teman-teman. Mari kita jalan-jalan pakai CB150X. Kita hidupkan, agak susah ya Bur, kunci kontaknya. Jauh banget di dalam Bur. Nah, akhirnya hidup juga setelah susah payah. Nih kita lihat ya. Nih rumah kunci kontaknya, lihat nih posisinya di bawah. Jadi bener-bener udah hampir ketutupan bodi. Untuk ngebuka penutup magnetnya kita harus putar, dan ini tangan kita keganjel stang gitu teman-teman. Jadi emang agak susah posisinya. Nah udah dapet, baru kita masukin ini. Kayak susah banget itu, kayak jauh banget posisinya. Kenapa tidak di sini mungkin ya, di tengah atau di agak ke atas gitu ya. Sebagai motor yang mengusung genre adventure, sayangnya di CB150X ini nggak dilengkapi dengan power outlet ya teman-teman. Jadi ya padahal sebenarnya untuk genre ini tuh
nggak jarang dan sering juga sebenarnya teman-teman tuh menggunakan GPS ya, baik GPS yang eksternal atau GPS yang include ada di dalam smartphone. Jadi dia pakai phone holder atau GPS holder. Habis itu kalau dayanya habis akan lebih mudah jika ada power outlet, entah di sini atau di sini atau di sini, ya di mana letak yang bagus lah. Sayangnya di sini nggak ada nih. Cuma ini mungkin bisa jadi lahan untuk teman-teman pembengkel yang punya bengkel, mungkin bisa berbagi rezeki ya. Jadi AHM nih ngasih rezeki buat kalian. Yang juga jadi kekurangan dari motor CB150X ini adalah bannya sih kalau menurut saya teman-teman. Jadi motor ini kan genre-nya adventure ya. Sayangnya baik pelek atau bannya ini masih sama seperti yang dipakai di CB150X atau di CBR150X, yaitu menggunakan ban IRC Roadwinner yang depan ini 100/80 dengan velg 2,5 inci. Kalau yang belakang lebar velgnya 3,5 inci dengan ban 130/70. Nah, sayangnya bannya ini masih on road nih. Kenapa AHM nggak bikin atau nggak kasih bannya ini model dual purpose? Jadi teman-teman yang beli CB150X ini bisa menggunakan motor ini di jalan on road atau di light off road ya, atau off road ringan. Atau jangan-jangan lagi-lagi berbagi dengan para penjual ban aftermarket. Poin kurang lainnya dari CB150X ini adalah ada di footstep ya teman-teman. Jadi karena di motor genre-nya adventure, bisa untuk on road atau off road ringan, footstep ini sayangnya masih menggunakan full karet. Jadi belum ada yang geriginya. Jadinya kalau sepatunya kotor habis main-main off road ringan, kena pasir atau kena lumpur, ini pasti akan licin sih teman-teman. Jadi kalau licin rasanya akan bahaya ya, karena kaki teman-teman yang pakai ini pasti bisa kepleset. Alangkah baiknya diganti dengan model yang gerigi. Ya, kayaknya AHM lagi-lagi berbagi untuk teman-teman pembengkel ya. Baik banget AHM nih. Kemudian yang juga disayangkan dari CB150X adalah standar sampingnya nih teman-teman. Jadi padahal kan motor ini suspensi depan dan belakangnya udah lebih tinggi ya, lebih panjang ya. Tapi sepertinya standar sampingnya masih pakai miliknya CB150X atau CBR150R. Otomatis ini bikin CB150X ini posisinya sangat miring ketika di standar samping. Coba ya kita standarin. Nah, posisinya miring banget teman-teman. Ini kalau di jalan datar ya. Kalau teman-teman parkir di jalan yang elevasinya lebih miring, pastinya motor akan lebih miring, dan ini mudah roboh kalau teman-teman parkirnya nggak hati-hati nih ya. Tuh, bannya udah keangkat-keangkat, kayak nggak pakai tenaga aja tuh udah gampang banget jatuh ya teman-teman. Jadi kalau yang punya ini harus hati-hati parkir ya, jangan sampai roboh, bahaya. Kalau tadi udah bicara soal kelebihan ada di mesin, yaitu torsinya yang kuat di putaran rendah, tapi mesin ini juga memiliki kekurangan ya teman-teman, yaitu power band yang sempit. Karena kerasa banget, motor ini baru kerasa menghentak atau kerasa torsinya kuat itu mulai menginjak di putaran 5.800 rpm atau 6.000 rpm, dan ini hanya berlangsung hingga 9.000 rpm aja teman-teman. Jadi cuma 6, 7, 8, 9, cuma 3.000 rpm aja nih. Karena kalau lebih dari 9.000 rpm motornya tuh gerung, cuma udah nggak ada tenaga lah, meskipun limiternya bisa sampai 11.000 rpm. Makanya power band sempit ini bikin pengendaranya harus pintar-pintar menjaga rpm nih. Jangan sampai di bawah 6.000 rpm, karena kalau di bawah 6.000 rpm motornya akan kerasa lemot, digas tuh nggak langsung jalan. Sedangkan kalau di atas 9.000 rpm mesinnya gerung namun powernya udah drop lah. Makanya range-nya di 6.000 sampai 9.000 rpm. Kemudian minusnya lagi adalah ada sedikit getaran ketika bermain di rpm 7.000. Ya getarannya minim sih, minor, cuma cukup kerasa lah. But itu okay. Suara dari knalpotnya juga enak, cukup berkarakter. Kurang lebih seperti itu teman-teman, jadi kelebihan dan kekurangan dari Honda CB150X yang kami coba kali ini. Untuk teman-teman yang masih penasaran, jangan khawatir karena setelah video ini kita akan juga bikin video tentang tanya jawab mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan soal Honda CB150X. Jadi akan lebih lengkap lagi. Kalau begitu, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi juga biar gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Motovun Indonesia. Oh iya, jangan lupa kunjungi website Autovun Indonesia untuk melihat berita-berita terbaru baik motor atau mobil yang terupdate pastinya. Kalau gitu, sampai jumpa.